بسندنا المتصل إلى إمام الجلالين رحمه الله قدس الله سرهما وأدام النفع بعلومهما وبركاتهما نفحاتهما ومداتهما وكراماتهما في الدارين آمين. Al-Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junud, maka tatkala telah terpisah, artinya kharaja, telah keluar oleh Raja Talut bil junudi dengan pasukan, yaitu 70 orang pemuda yang dipilih oleh masyarakat dan rakyatnya ikut berperang dengan Raja Talut. Dia keluar dari Baitul Maqdis. Jadi tempat tinggalnya, kerajaannya di daerah Baitul Maqdis. Wa kana al-harru shadidan, dan adalah panas itu sangat dahsyat. Al-harru shadidan, panas sangat dahsyat. Wa talabu minhul ma'ah, dan mereka meminta darinya Raja Talut akan air. Qala, berkata dia Raja Talut, Innallaha mubtalikum, sesungguhnya Allah mencoba kalian. Muhtabi rukum, khabar daripada inna, sesungguhnya Allah itu mencoba kalian. Binahar, dengan sebuah sungai. Liyazharal muti'u minkum, supaya terlihat orang yang taat di antara kalian. Wal 'asi, dan orang yang maksiat. Wa huwa, dan dianya sungai berada antara Ardan dan Filistin. Ardan dan Palestin. Faman syariba minhu, maka siapa saja yang minum ia darinya sungai, ai min ma'ihi, dari airnya sungai, falaisa minni, maka dia tidak termasuk dari golongan aku. Maksudnya min atsba'i, tidak termasuk dari pengikut aku. Wa man lam yat'amhu, dan siapa saja yang tidak memakan dia akannya air. Apa maksudnya tidak memakan? Lam yudhikhu, tidak merasakan dia akannya air. Fa innahu minni, maka sesungguhnya dia dari golongan aku. Cuaca sangat panas dalam rangka perjalanan berangkat jihad. Di tengah perjalanan ada sungai yang mau dilewati. Masuk ke dalam sungai tersebut untuk menyeberanginya, maka diperintahkan tidak boleh minum. Yang minum dari sungai itu bukan pengikut aku, yang tidak minum itulah pengikut aku. Berat memang ujiannya. Illa man iqtarafa ghurfatan, kecuali seseorang yang menciduk satu cidukan biyadi dengan tangannya. Illa, kecuali man iqtarafa, seseorang yang menciduk ghurfatan, satu ciduk biyadi dengan tangannya. Jadi yang boleh minum, yang boleh diminum hanya satu genggam air sebanyak 2 telapak tangan sekali saja. Minum selesai, nggak boleh lagi tambah. Ghurfah itu 2 qiraat, 2 cara baca. Pertama dengan dhamma ghurfah,
boleh juga dengan fatha gharfah. Faktafa biha, lalu dia mencukupkan dengannya satu cidukan. Walam yazid alaiha, dan dia tidak menambah atasnya cidukan. Fa innahu minni, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk golongan aku. Itu persyaratan, itu peringatan dan pernyataan. Realitanya bagaimana? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, maka minumlah mereka darinya sungai. Lamma wafu bikasratin, lamma wafu, lima, lamma wafau. Nah, fasaribu minhu lamma wafau, maka minumlah mereka darinya sungai tatkala mereka melewati. Lamma wafau, tatkala mereka melewatinya sungai. Bikasratin, dengan jumlah yang banyak. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka, kecuali sedikit dari mereka. Faqtasaru alal ghurfah, maka mereka mencukupkan atas satu cidukan. Jadi sedikit, hanya sedikit dari jumlah 70.000 tersebut yang mencukupkan satu cidukan. Waruyah, diriwayatkan, annaha, sesungguhnya satu cidukan, kafathum, cukup ia satu cidukan untuk mereka. Lisyurbihim, untuk minuman mereka. Wadawabihim, dan hewan ternak mereka. Cukup satu cidukan tersebut untuk minum mereka, untuk hewan ternak mereka. Wakanu, dan adalah mereka berjumlah 300 wa bid'a asyara rajulan, 300 orang dan bid'ah asyara. Bid'ah itu apa artinya? 3 sampai 9. Asyara 13. Anggaplah jumlah terkecil 13 laki-laki. 313. Sama dengan tentara Badar. Jadi ada apa dengan jumlah 313? Maka kalau nanti kita bikin kafe, kafenya adalah Rumah Jus 313. Allah. 212 itu Wirosablen. 313 itu Badar. Ternyata jumlah 313 itu bukan hanya jumlah keberuntungan, jumlah kesetiaan, jumlah menunjukkan atas kekuatan iman bagi pasukan Badar, tapi juga bagi tentara Raja Talut. Falamma jawazahu huwa, maka tak kalah melewati akannya sungai, huwa, oleh dianya Raja Talut, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman mereka bersamanya Raja Talut, yang mau ikut perintah tadi, jumlah mereka 311-an sekian. Wahum, siapa yang dimasukkan alladzina amanu ma'ah? Hum, mereka itu adalah alladzina iqtasaru 'alal ghurfah,
orang-orang yang mereka mencukupkan di atas satu cidukan. Orang-orang yang mereka mencukupkan atas cidukan. Tatkala melewati sungai, sudah sampai di tepi, qalu, berkatalah mereka. Siapa? Alladzina syaribu, orang-orang yang mereka sudah minum banyak. Apa kata mereka? La taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan bagi kita hari ini dengan Jalut dan tentaranya. Maksudnya biqitalihim, dengan memerangi mereka. Wajabinu, dan mereka takut semuanya. Walam yujawizuhu, dan mereka tidak melewati akannya sungai. Tetap aja dalam sungai itu dia. Nah, kita lihat di sini secara pandangan duniawi, orang yang dalam kehausan berangkat jihad, lalu ada yang minum satu ciduk, ada yang minum banyak. Seharusnya yang kuat siapa? Yang minum banyak. Ternyata tidak. Yang kuat itu yang ikut perintah, bukan yang minum banyak, tapi yang ikut perintah. Nah, jadi ketaatanlah sumber kekuatan. Oh, kami tidak mampu mengamalkan agama karena hidup miskin. Cobalah kalau kaya bisa juga berjamaah ke masjid. Belum tentu. Orang yang punya kekuatan hanya yang punya ketaatan. Tidak ada ketaatan, tidak ada kekuatan di luar ketaatan. Bukan fasilitas yang Allah lihat, tapi ketaatannya sampai di mana. Coba lihat di sini, yang sudah minum banyak, yang harusnya lebih segar, lebih bugar, tapi mereka justru takut. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkatalah orang-orang yazunnun, yang mereka menduga, maksudnya yuqinun, yang mereka meyakini, annahum, sesungguhnya mereka, mulaqullah, itu bertemu dengan Allah, bil ba'thi, dengan hari bangkit, wahum, dan merekalah alladzina jawazuhu, orang-orang yang mereka melewati akannya sungai. Mau dia keluar dari sungai untuk perang, seperti di kolam renang hari itu. Azan telah berkumandang, enggak mampu keluar dari kolam renang, enggak punya kekuatan dia. Tak ada cimpung-cimpung di sini. Jawazuhu, apa kata orang-orang yang yakin bertemu dengan Allah? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak. Itu khabariyah itu dengan makna katsir. Sangat banyak. Min fi'atin, dari fi'ah, maksudnya jamaah yang sedikit. Ghalabat fi'atan katsira, mengalahkan jamaah yang banyak dengan izin Allah, dengan irada Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Itu hasil daripada ketaatan tadi. Walaupun jumlah mereka 313, ada lebih daripada 2/3 pasukan, lebih daripada 2/3 pasukan itu mundur, tidak jadi ikut, tapi mereka tidak goyah. Maka punya keyakinan berapa banyak dari jumlah jamaah yang kecil bisa mengalahkan
jamaah yang banyak dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang sabar, bil auni dengan bantuannya, wan nasri dan pertolongannya. Walamma barazu li Jalut wa junudih, tatkala mereka barazu itu artinya menampakkan diri, menyerang. Tatkala mereka menampakkan diri, tatkala mereka menyerang bagi Jalut, itu nama raja zalim tadi, wa junudi dan pasukan-pasukannya, ai zaharu mereka menampakkan diri, li qitalihim untuk memerangi mereka, wa tasafu dan mereka menyusun barisan. Qalu mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, bukan jumlah yang banyak, bukan senjata lengkap, bukan pasukan besar, tapi kemenangan itu ada pada kesabaran dan pertolongan darimu. Afril, asbib, tuangkanlah, alaina kepada kami, sabra, kesabaran, wa tsabbit aqdamana, tetapkanlah telapak-telapak kami, bitaqwiyati qulubina, dengan mengokohkan hati-hati kami untuk jihad. Kokohkan hati kami untuk jihad, maka telapak kaki kami akan tetap di medan jihad. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami melawan kaum yang kafir. Apa hasilnya? Fahazamuhum, maka mengkocar-kacirkan mereka pasukan yang sedikit atau pasukan Raja Jalut, Raja Tolut. Hum, akan mereka Raja Jalut. Kasaruhum, mereka memecah mereka pasukan Raja Tolut. Hum, akan mereka pasukan Raja Jalut. Pecah barisan perangnya, biiznillah dengan izin Allah, biiradati dengan iradahnya Allah. Ternyata dalam pasukan itu ada seorang anak muda yang bakal jadi nabi nanti, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Wa qatala Dawudu Jalut, telah membunuh oleh Nabi Daud, wa kana fi askarit Tolut, dia termasuk dalam pasukan Raja Tolut, akan Raja Jalut. Itu kalau membunuh rajanya lain nilainya, itu lain nilainya. Seperti hadiah yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Sayyidina Wahsy sebelum masuk Islam, karena telah membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya Sayyidina Wahsy menebus dosanya, walaupun sudah diterima taubatnya oleh Allah, tapi menebus kepuasan hatinya dengan membunuh pemimpin daripada kafir, Musailamatul Kadzdzab. Baru imbang rasanya, baru adil hidupnya. Saya sudah membunuh orang terdepan dalam Islam, masih pula saya bunuh terdepan dalam kafir. Nah, di sini Nabi Daud telah berhasil membunuh Raja Tolut, Raja Jalut.
Wa atahullahul mulk, memberikan kepadanya, artinya Nabi Daud oleh Allah Subhanahu wa taala akan kerajaan pada Bani Israel. Nanti setelah meninggal Raja Talut, maka yang menjadi raja adalah Nabi Daud alaihissalam. Wal hikmata, dan Allah berikan kepada Nabi Daud itu hikmah dan juga kenabian. Kapan itu semua terjadi? Setelah meninggal Nabi Samuel dan setelah meninggal Raja Talut. Walam yajtami'a li ahadin qablahu, tidak pernah terkumpul kedua-duanya bagi siapapun sebelumnya. Kedua-duanya apa, Rifki? Nabi? Nabi Samuel? Yang mana terkumpul kedua-duanya sebelumnya? Tidak pernah terkumpul kedua-duanya bagi siapapun sebelum Nabi Daud. Kedua-duanya itu apa? Raja dan kenabian. Gak pernah terkumpul. Sebelumnya nabinya Nabi Samuel, rajanya Talut. Rajanya Raja Fulan, nabinya Nabi Fulan. Rajanya Fulan, nabinya Fulan. Tapi yang plus raja juga, nabi juga, nggak pernah terjadi sebelumnya. Kecuali yang pertama sekali adalah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi wa warisa Sulaimanu Daud, itu warisan ayahnya. Wa 'allamahu, mengajarkan ia Allah kepadanya Nabi Daud mimma yasha, dari sesuatu yang Allah mau. Contoh, sun'atid duru', membikin baju besi. Membikin baju besi. Jadi Nabi Daud itu bikin baju besi seperti ibu-ibu bikin kue. Pakai tangan saja. Nah, besi itu dipakai tangan saja. Lunak aja besi tangan. Nah, kayak gini lah. Nah, betul bengkok. Nah. Ini kata Nabi Daud, lurusin. Ini didatarin dikit. Datar deh. Bengkoknya lagi. Bengkok deh. Kayak orang bikin itu dari adonan kue lunak. Kemudian mantikit tair, bicaranya burung. Jadi kalau ada burung ngomong, Nabi Daud itu bisa ngomong sama burung, ngerti dia apa kata burung. Walaula dafqullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard, jikalau bukan mencegah oleh Allah, jikalau bukan mencegah oleh Allah akan manusia, ba'dahum, sebahagian mereka manusia, badal ba'd dari nas, ba'dahum itu badal kepada manusia. Mencegah oleh Allah akan manusia, maksudnya sebahagian mereka manusia, biba'din, dengan sebahagian yang lain, la fasadatil ard, sungguh rusaklah bumi. Jikalau tidak ada seseorang zalim, raja zalim, penguasa zalim, kalau tidak bisa dihentikan oleh manusia yang lain, kalau Allah tidak buat generasi yang akan merubah kezaliman itu, berketerusan kezaliman itu pada penguasa,
maka bumi ini akan rusak. Bumi ini akan hancur dibuat dia. Tapi Allah berikan kekuatan kepada orang-orang tertentu untuk menghancurkan kezaliman tersebut. Gunanya supaya bumi ini tetap berjalan dengan aman. Kalau bumi ada di bawah kekuasaan orang zalim, bakal rusak bumi ini. Bakalan rusak. Kenapa? Dia bunuh orang sembarangan. Dia hancurkan apa yang perlu dia hancurkan. Dia robohkan apa yang perlu dia robohkan. Seenaknya dibuat. Dibiarkan terus, dibiarkan lagi. Bertambah-tambah keinginannya. Sampai Raja Zalim itu punya keinginan membuat sebuah menara yang tinggi supaya bisa berperang dengan Allah. Lagi keinginan hari ini macam-macam. Dia pengennya manusia itu jadi robot. Semuanya di bawah kendali mereka. Dan satu sistem. Nah, itu keinginan orang-orang zalim tersebut. Bi ghalabatil musyrikin, dengan mengalahkan orang-orang musyrik. Wa qatlil muslimin, dengan menguasai oleh orang-orang musyrik. Dengan menguasai oleh orang-orang musyrik dan membunuh orang-orang Islam dan merobohkan masjid-masjid. Itu fasad, kerusakan yang dimaksudkan. Kemusyrikan yang menang, orang Islam yang terbunuh, masjid, rumah-rumah Allah yang dihancurkan. Tapi Allah enggak biarkan itu terjadi, enggak akan. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah memiliki karunia terhadap semesta alam. Fadafa'a ba'dahum bi ba'din. Maka mencegah ya Allah akan sebagian mereka manusia yang punya keinginan untuk bikin kerusakan, kehancuran, bi ba'din, dengan sebahagian yang lain. Tilka ayatullah, itu artinya ini adalah ayat-ayat Allah. Hadil ayat ayatullah, ini ayat-ayat adalah ayat-ayat Allah. Natsluha, kami bacakan akannya ayat-ayat. Naqussuha, kami ceritakan akannya ayat-ayat. Alaika, kepadamu wahai Muhammad, dengan kebenaran. Bisidiki, dengan sebenarnya. Jadi semua cerita yang diceritakan tadi itu pernah berlaku di alam dunia dengan kejadian yang sesungguhnya, bukan cerita bohong. Itu pasti pernah terjadi. Allah tidak akan menceritakan sebuah kebohongan. Masa Allah bohong? Wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh termasuk dari para rasul. Takkid. Bi'an, takkid dengan anna. Wa innaka, itu takkid dengan anna. Dan selainnya anna, la, turut takkid juga. Wa innaka la, kedua-duanya taukid raddan, karena menolak bagi perkataan orang-orang kafir. Lahu, tilka i'rabnya untuk mubtada. Demikian ai ar-rusul, para rasul. Boleh i'rabnya na'at, sifat, atau boleh i'rabnya untuk khabar.
Demikian para rasul, faddalna, kami lebihkan ba'dahum ala ba'din, sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain, bitakhsisihi, dengan kemuliaannya atau mengkhususkannya sebahagian, bi mangkibatin, dengan kelebihan, laisat li ghairihi, yang tidak ada ia bagi selainnya. Jadi para rasul itu Allah berlebihkan satu dari yang lain. Ada yang Allah berikan kelebihan yang tidak ada pada rasul yang lain. Jadi tidak semuanya Allah berikan kelebihan yang sama, tapi kelebihan yang berbeda-beda. Minhum man kallamallah, di antara mereka para rasul ada orang yang berbicara ia, man kallamallahu, orang yang berbicara kepadanya oleh Allah, hu-nya dibuang, kallamahu, maf'ulnya dibuang. Jadi ada orang yang langsung Allah berkalam kepadanya, yaitu seperti Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dahum, dan mengangkat ia Allah akan sebahagian mereka darajat, beberapa derajat. Maksud sebagai mereka itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ghairihi, atas selainnya sebahagian. Kenapa dimaksudkan Sayyidina Muhammad? Bi umumid da'wati, dengan umum dakwahnya Nabi Muhammad, dengan umum dakwahnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memiliki tugas dakwah kepada seluruh alam. Wa khatmin nubuwah, dijadikan sebagai penutup kenabian. Wa tafdili ummatihi ala sairil umam, melebihkan umatnya Nabi Muhammad di atas seluruh umat-umat yang lain. Tafdili ummatihi, melebihkan umatnya baginda Rasul ala sairil umam, di atas seluruh umat-umat yang lain. Wal mu'jizatil mutakatsirah, mu'jizat yang banyak, mu'jizat yang banyak. Tidaklah seluruh mu'jizat yang pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad itu pernah, dan itu juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Muhammad pernah berkalam dengan Allah secara langsung. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Qoba, fakana qoba. Apa? Fakana qoba qausaini aw adna. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha, ukuran satu busur anak panah, satu busur panah atau lebih dekat lagi. Kemudian Nabi Isa menghidupkan orang mati
Nabi Muhammad pernah hidup ke orang mati? Hah? Kapan? Ibu-ibu yang baru masuk Islam, anaknya meninggal, dihidupkan oleh Nabi. Nabi Isa menghidupkan orang sakit, orang buta. Nabi Muhammad mana? Salah seorang sahabat Nabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak matanya kena anak panah. Keluar sama cincin matanya. Ya Rasul, mata saya ada copot. Kata Nabi, sini saya masukin. Kata sahabat tu, saya enggak tahu apakah mata yang baru tadi diobati Nabi lebih terang atau mata yang sebelumnya. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan. Kenapa? Bulan jauh di atas, laut di bawah. Umat Nabi Musa berjalan di dasar lautan. Umat baginda Rasul berjalan di atas lautan. Sayyidina Ala Al-Hadrami. Kalau Rasulullah tentu lebih dari itu. Nah, semuanya ada. Menyembuhkan orang sakit, mata Sayyidina Ali, yang demam, yang kerasukan, pokoknya mukjizat mutakatsirah, banyak untuk diceritakan. Dan keistimewaan adidah yang banyak juga. Maka dikarang oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Khasaisu An-Nabawiyah atau khususun Khasaisun Nabawi. Khususiyatun Nabi, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa putra Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata. Wa ayyadnahu qawainahu, kami kuatkan akannya Nabi Isa dengan Roh Kudus. Artinya malaikat Jibril alaihi salam. Bukankah seluruh para nabi, seluruh para rasul diperbantukan oleh Allah dengan malaikat Jibril? Lalu apa maksudnya Sayyidina Isa dibantu dengan malaikat Jibril? Maksudnya adalah yasiru ma'ah, berjalan dia malaikat Jibril bersamanya Nabi Isa, aitu sara, kemana saja Nabi Isa berjalan. Kalau Nabi yang lain ditemui kadang-kadang, tapi yang selalu malaikat Jibril menyertai perjalanannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim, jikalau mengkehendaki oleh Allah, hudan nasi jami'a, akan memberi hidayah manusia semuanya. Maqtatala, niscaya tidak akan berperang, tidak akan bunuh-bunuhan oleh orang-orang dari setelah mereka. Artinya ba'da rusul, setelah para rasul tersebut. Artinya umamihim, umamuhum, oleh umat-umat mereka. Min ba'di ma ja'atsumul bayyinat,
dari setelah datang kepada mereka oleh bukti-bukti nyata. Kenapa mereka tetap berperang? Li'ikhtilafihim, karena perbedaan pendapat mereka. Wa tadlili ba'dihim ba'dan, karena menyesatkan sebagian mereka akan sebagian yang lain. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berbeda al-masyiah, akan keinginannya. Maaf, walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berbeda pendapat. Limasyiatihi, masyiatihi, masyiati, masyihi, masyiati, masyiatihi, limasyiatihi, karena kehendaknya Allah akan demikian. Kitab saya nggak ada hinya. Karena kehendak Allah akan demikian. Jadi perbedaan pendapat tersebut itu atas dasar kehendak Allah. Seharusnya setelah datang Rasul, semuanya taat, semuanya baik, tidak ada yang bersengketa, tidak ada yang beda pendapat, sehingga tidak terjadi pembunuhan satu sama lain. Itu kalau Allah mau bisa, tapi Allah tak mau. Perbedaan itu setelah meninggal Rasulnya, kembali kafir lagi, kembali perang lagi antar sesama, yang kafir dengan yang iman. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man amana wa minhum man kafaru. Maka di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Sabata ala imani, yang tetap ia atas keimanannya. Wa minhum man kafar, di antara mereka juga ada yang kafir, seperti Nasoro setelah Nabi Isa meninggal. Itu sudah dikatakan kafir karena perintah Nabi Isa mengikuti Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad muncul. Walau sya'allahu maqtatalu, jikalau mengkehendaki oleh Allah, niscaya mereka tidak akan berperang. Itu takkid, diulang lagi. Padahal di atas sudah. Walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim. Di bawah diulang lagi. Walau sya'allahu maqtatalu. Jadi ketika diulang itu maknanya penekanan. Walakinnallahu yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah berbuat apa saja yang Allah mau. Min taufiqi man syaa, dari memberi taufik orang-orang yang Allah mau. Wa khuzlani man syaa, dan menghinakan orang-orang yang Allah mau. Jadi ada orang-orang yang Allah ingin memberikan kemuliaan kepadanya di akhirat kelak. Diberilah dia iman, diberilah dia istiqomah atas amal. Ada pula orang yang Allah inginkan bahwa dia akan dihinakan di akhirat kelak, sehingga dia sesat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian. Berinfaklah mimma, dari sesuatu
yang telah kami beri rezeki kepada kalian. Artinya zakatahu, infakkanlah, keluarkanlah zakatnya. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah, dari sebelum bahwa datang suatu hari, dari sebelum bahwa datang suatu hari, akan datang suatu hari, la bay'un, tidak ada jual beli, fida'un, tidak ada penebusan pada hari tersebut, yaitu hari pengadilan, hari di mana manusia diputuskan untuk mendapatkan azab Allah. Maka pada hari itu ada yang ingin menebus dirinya selamat dari azab Allah. Pada hari itu tidak ada lagi penebusan diri. Kalau mau kamu tebus dirimu dari neraka, maka di dunialah tempatnya. Nabi bersabda, qu anfusakum, maaf, wattaqun nara walau bisikki tamrah, selamatkan dirimu dari neraka walaupun dengan cara menyedekahkan separuh satu butir korma. Hari ini bisa berlaku untuk menebus diri dengan harta. Selamatkan diri kita dengan mengorbankan harta. Wala khullatun, tidak juga ada sedekah yang memberi manfaat. Hari itu tidak juga ada sedekah yang memberi manfaat. Wala syafa'ah, tidak ada juga pembelaan dari orang lain, bighairi iznihi, dengan selain izinnya Allah. Bukan tidak ada syafaat sama sekali, ada syafaat dari orang-orang tertentu. Hari apakah itu? Wa huwa yaumul qiyamah, itulah hari kiamat. Nah, hari kiamat itu enggak ada guna lagi harta. Tidak lagi bisa orang kaya menebus dirinya. Hari ini kalian bisa menyelamatkan diri kalian dari penjara dengan harta yang kalian punya. Hari ini kalian bisa mendapatkan fasilitas di dalam penjara dengan harta yang kalian punya. Pada hari itu enggak bisa. Dalam sebuah qiraah merafakkan 3 kalimat tersebut, yaitu qiraah di sini nih. La bay'un wala khullatun wala syafa'atun, itu satu qiraah. Berarti qiraah yang satunya nasab lagi. Nah, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang yang kafir dengan Allah, au bima furida alaihim, atau kafir dengan sesuatu yang diwajibkan kepada mereka, hum, mereka itulah orang-orang zalim. Liwad'ihim amrallahi fi ghairi mahalli. Kenapa zalim? Karena mereka menempatkan perintah Allah bukan pada tempatnya. Liwad'ihim, karena menempatkan oleh mereka amrullah, akan perintah Allah, fi ghairi mahalli, pada bukan tempatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan. Apa maksud ilah di situ? La ma'buda bihaq fil wujud. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya fil wujud, di dalam kenyataan, kecuali dianya Allah. Kalau dalam prasangka mereka banyak yang disembah, yang berhak disembah menurut mereka, tapi yang kenyataannya itu tidak ada, kecuali dianya Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Apa maksudnya maha hidup?
ad-daimul baqa'u, yang kekal, yang selalu kekal, daimul baqa'. Al-qayyum, apa makna qayyum? Ai mubalighu fil qiyam, berlebihan di dalam menegakkan sesuatu. Qayyum, qayyum kan jamak pada qaim. Qaim itu, maaf, qayyum lafaz mubalaghah daripada qaim. Kalau qaim yang berdiri, kalau qayyum yang maha berdiri. Artinya mubaligh, berlebihan di dalam berdirinya, bitadbiri khalqihi, dengan mengatur makhluknya. La ta'khudhuhu sinah, tidak menimpa akannya Allah oleh sinah. Sinah itu artinya nu'as, mengantuk. Wala naumun, tidak juga oleh tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah Allah, miliknya Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Milkan, itu milik Allah. Wa khalqan, itu ciptaan Allah. Wa abidan, itu hamba-hamba Allah. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi, siapakah seseorang, istifham ingkari, siapakah seseorang, artinya la ahada, tidak ada siapapun, yasfa'u indahu, yang bisa memberikan pembelaan ia di sisinya Allah. Tidak ada siapapun yang bisa memberi pembelaan ia di sisinya Allah kecuali dengan izinnya Allah. Lahu, baginya seseorang, fiha, padanya memberikan pembelaan. Ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum, mengetahui ya Allah apa saja yang ada di depan mereka. Baina, antara, aydihim, di tangan-tangan mereka, antara tangan-tangan mereka, maksudnya di depan. Mereka itu artinya khalqi, makhluk. Jadi apa yang ada di depan makhluk itu Allah tahu. Dia akan menemukan sesuatu dan sesuatu akan berpindah dari garis kehidupan ke garis setelahnya sampai ke garis finish kematian. Itu semua Allah tahu. Wa ma khalfahum, dan apa saja yang ada di belakang mereka. Min amrid dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan urusan akhirat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, min ilmih, dan mereka tidak bisa meliputi bisyai'in, dengan satu pun, sedikit pun dari ilmunya Allah. Ai la ya'lamuna syai'an, mereka tidak bisa mengetahui sedikit pun dari maklumati, perkara-perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa bima syaa, kecuali dengan sesuatu yang Allah mau. Ay yu'limahu, bahwa Allah memberitahu kepada mereka, bihi, dengannya sesuatu, minha, darinya perkara-perkara urusan dunia dan akhirat, bi akhbari rusul, dengan berita-berita dari para rasul. Jadi bagaimanapun ahlinya mereka untuk menyadap informasi negara musuh supaya diketahui informasinya, maka mereka tidak akan bisa menyadap apa yang diketahui oleh Allah. Mereka tidak bisa mengetahui apa yang Allah ketahui kecuali apa yang Allah ingin beritahu kepada mereka oleh para rasul. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, sangat luas kursinya Allah, melebihi langit-langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhu, luas kursinya Allah,
meliputi langit dan bumi. Apa maksud kursi Allah di situ? Ahata ilmuhu bihima. Itu mana pertama. Meliputi oleh ilmunya Allah dengan keduanya langit dan bumi. Jadi kursi itu artinya ilmu. Nah, artinya ilmu. Pendapat kedua, kursi nafsu. Kursi itu ya dirinya Allah sendiri. Bukan kursi yang artinya tempat duduk, tempat kaki, tidak. Memang diri Allah itu sendiri. Itu mencakup atas keduanya langit dan bumi karena besarnya Allah. Karena ada hadis, Mas-samawatus sab'u fil kursi illa kadarahimi sab'atin ulqiyat min fi tursin. Tidaklah luasnya 7 lapis langit tadi salah kembali domirnya. Pendapat yang kedua tadi, kila pendapat yang kedua, kursi itu adalah nafsuhu, memang dirinya kursi. Nah gitu. Kursi itu ya memang kursi, memang asli kursi. Jadi hu itu kembali ke kursi, bukan ke Allah. Yang meliputi ya kursi atas keduanya langit dan bumi, karena saking besarnya kursi. Karena ada hadis, tidaklah langit-langit yang 7 fil kursi, berada di dalam kursi, melainkan seperti dirham-dirham yang 7 yang dilemparkan di dalam perisai. Perisai berapa besarnya? Perisai berapa besarnya? Kira-kira sebesar tutup periuk antum tuh. Nah, ambil 7 lembar, 7 koin perak, koin emas, atau 7 uang logam. Uang logam kita yang paling besar yang mana? 500. Ambil 7 buah. Nah, ambil tutup periuk, masukkan ke situ. Nah, itulah bandingannya 7 lapis langit bumi dan kursi Allah. Mana lebih luas? Kursi Allah. Nah, wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak memberatkan akannya Allah. Yuthqiluhu, tidak memberatkan akannya Allah. Hifdhuhuma, menjaga keduanya langit dan bumi. Enggak berat. Kita semakin luas yang kita punya, semakin berat kita jaga. Ada rumah-rumah yang tidak terurus. Kenapa? Saking luas. Saking luas rumahnya. Maka ideal rumah itu nggak usah terlalu luas. Susah menyapunya. Kecuali pakai sistem otomatis semua. Tekan tombol, jalan sapu dia. Bersih lantainya. Tekan lagi, ngalir air. Tekan lagi, keluar air kain pel. Tekan lagi, keluar pengering. Aman. Nah. Jadi kalau kita yang nyapu, ribet urusannya. Bayangkan mana cara ngurusnya itu. Tapi bagi Allah nggak ada yang susah ngurusnya. Kita susah ngurusnya. Ada yang seseorang hanya tidur sekian jam dalam sehari semalam. Wa huwal ali, dan dianya Allah maha tinggi. Fauqa khalqihi, atas makhluknya. Bil qahri, dengan keinginan, dengan memaksakan keinginan. Itu mana tinggi situ.
Allah inginkan dia tidur sampai berdiri, tidur, sehingga tidak bisa melihat Nabi keluar daripada rumahnya. Al-Azim, Maha Agung. Al-Kabir, Maha Besar. Titik. 255. Itu surah ayat kursi, sunnah dibaca setiap selesai salat. Yang membaca surah kursi, ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalang dia masuk surga kecuali kematian. Matilah yang menghalang dia sehingga nggak bisa masuk surga. Kalau dia mati, tidak bisa masuk surga. Nah, batasnya. Pindah kitab. Hasyiah Dimyati. Oh, ini sulfik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi fid darini amin. Setengah jam ke depan kita bahas tentang usul fikih. Wa taridu, dan datang, artinya tujadu, ditemukan, sigat amar, wal muradu bihi, padahal yang dimaksudkan dengannya artinya amar adalah ibahah, sebagaimana yang telah terdahulu. Di kadang-kadang jumpa dalam Al-Quran, jumpa dalam hadis, itu lafaznya lafaz fi'il amar, tapi tujuannya bukan amar, ibahah saja, pembolehan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai salat Jumat, maka bertebaranlah kalian dan carilah rezeki setelah salat Jumat. Maka orang-orang yang pulang selesai Jumat, dia nggak cari rezeki, dia masih zikir sampai sore, itu dosa, itu salah kaprah. Karena perintah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, itu maksudnya adalah ibahah, boleh, sudah boleh kalau selesai salat mah. Nah, kaidah itulah yang dibahas dalam fikih, usul fikih. Nah, lahirlah kaidah al-amru ba'dan nahi tufidul ibahah. Larangan, perintah setelah larangan, itu maksudnya boleh. Au tahdidu, atau maksud dari perintah itu adalah ancaman. Contohnya, i'malu ma syi'tum, buatlah oleh kalian apa saja yang kalian mau. Itu ancaman. Seperti orang berkelahi, pukullah, pukullah. Lalu tak pukul dia, kenapa kamu pukul saya? Kamu kan nyuruh. Kepala sana, nggak ngerti dia usul fikih itu. Ngancam mana? Pukullah kalau berani, biar nggak bonyok kau. Ngancam. Fa illam tastahi fasna ma syi'tum. Kalau nggak malu, buatlah apa yang kamu mau. Tahdid. Ada pula maknanya adalah taswiyah. Taswiyah itu artinya sama saja.
Isbiru aw la tasbiru. Sabarlah kamu atau kamu tidak sabar. Artinya sama saja. Mau sabar mau nggak sabar sama saja, nggak ada masalah. Atau mana takwin, menciptakan, membentuk. Kunu kiradatan. Kata Allah sama siapa? Bani Israel yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadilah kamu monyet. Kata Bani Israel, siap ya Allah, kami bisa jadi monyet. Begitu maksudnya? Tidak. Jadi perintah Allah, kunu jadilah kamu, artinya Allah membikin dia jadi monyet. Bukan perintah itu. Kalau perintah bagaimana cara melaksanakannya jadi monyet? Mang beli topeng monyet atau beli kostum monyet? Kayaknya yang minta-minta uang sumbangan di lampu merah itu kurang kreatif saya lihat. Ada yang terlalu kreatif, badannya di silver. Orang mobil cat silver di badan. Ada yang pakai itu kostum. Tapi kostumnya itu kurang menggairahkan. Coba kayak monyet bikin kostum, mungkin lebih membanggakan. Banyak orang tuh bikin kayak monyet, nari. Lampu merah kan lama itu dibebas. Satu tukang ambil uangnya, dan dia pula. Atau kayak kodok. Itu lebih laris lagi. Loncat-loncat di mobil tuh. Satu mobil ke mobil lain. Kunu kiradatan, jadilah kamu monyet. Titik. Itu sebagian saja disampaikan oleh musannaf. Ada perintah bertujuan ibaha, ada perintah tujuan ancaman, ada perintah tujuan sama, ada perintah tujuan takwin. Titik. Kita bicara tentang am. Adapun am, ma amma syai'aini fasaidan, sesuatu yang mencakup dua hal minimal, fasaidan atau lebih tanpa batas. Itu am mananya. Manusia am enggak? Am. Kenapa am? Kenapa am? Karena mencakup dua, laki perempuan. Perempuan am enggak? Perempuan am enggak? Am atau khas perempuan? Khas. Betul khas. Mana yang perempuan? Hah? Mana yang perempuan? Berapa orang? Banyak, berarti am mencakup dua lebih. Nah, ibu RT perempuan, ibu RW perempuan, ibu wakil presiden perempuan, ibu presiden perempuan, ibu wali kota perempuan, ibu negara perempuan. Nah, pokoknya semua ibu itu perempuan lah. Ibu jari, ya, itu yang mungkin nggak perempuan. Am. Nah, mungkin Fatimah misalnya. Nah, itu yang nggak am, dah khas ya. Jadi am itu sesuatu yang mencakup dua atau lebih. Min qaulihi, dari perkataan musannaf, amamta Zaidan wa Amran, engkau amkan kepada si Zaid dan Amar dengan pemberian. Wa amamta jami'an nasi bil ata, kamu amkan kepada seluruh manusia dengan pemberian. Amamta Zaidan wa Amran, itu sudah boleh bahasa itu.
Artinya minimal kan 2. Nah, minimal 2, maksimal nggak ada. Ai samaltahum bih, kamu ratakan mereka dengan yang pemberian. Maka pada am itu ada mana sumul, mencakup dia. Itu definisi daripada am. Sekarang lafaz-lafaz yang bermakna am apa saja? Wa alfazuhu, lafaz-lafaznya am, ai maudu'atu lahu, yang digunakan untuk am itu 4. Jadi kalau ketemu 4 lafaz itu maknanya am. Pertama, isim mufrad yang dimakrifahkan dengan alif lam. Isim mufrad yang ma'rifah dengan alif lam, itu maknanya am. Contoh, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia. Insan itu mufrad atau jamak? Mufrad, dan dia beralif lam, maknanya am. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Manusia mana ini? Manusia mana dan? Seluruh manusia. Ada pengecualiannya? Ada di depan. Oh, enggak ada. Siapa pengecualiannya? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman yang enggak merugi. Yang kedua, isim jamak yang dimakrifahkan dengan alif lam. Isim jamak. Apa maksud isim jamak? Jamak dari kalimat isim. Isim jamak. Beda isim jamak yang dimasukkan dalam ilmu nahwu. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selawat dan salam kepada keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Sahbih, itu bentuk kalimatnya adalah isim jamak. Bentuknya mufrad, maknanya jamak, itu isim jamak. Isim jamak di sini bukan yang itu maksudnya. Isim jamak di sini adalah jamak berbentuk isim. Maka jamak taksir, jamak muzakkar, jamak muannas, yang penting isim, bukan fi'il. Yang ma'rifah dengan alif lam, maka itu maknanya am. Faqtulul musyrikin, bunuh oleh kalian akan orang-orang musyrik. Musyrik mana? Musyrik yang mana? Yang mana? Mana saja. Yang ketiga, isim mubham. Isim mubham, tentu setelah belajar nahwu dia dah tahu isim mubham. Contohnya man. Contohnya man. Man itu apa biasanya gunakan? Fi may yaqil, untuk orang yang berakal. Contoh, man dakhala dari fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahku maka dia aman. Maka siapa saja yang masuk ke rumah dia, dia aman. Allah, kalau ada monyet masuk ke rumahnya, aman nggak? Hah? Siapa yang nggak aman? Siapa yang nggak aman? Monyetnya nggak aman atau orangnya? Bisa monyet masuk ke sini nih, aman nggak? Siapa yang nggak aman? Monyet atau orangnya? Orangnya nggak aman. Monyet. Monyetnya nggak aman. Ya. Ini. Nah. Allah. Nah. Maka man itu untuk yang berakal. Jadi kalau monyet masuk nggak masuk hitung dia. Wa ma fi ma la ya'qil, dan ma untuk yang tidak berakal. Ma ja'ani minka akhaztu, apa saja yang datang kepadaku dari kamu, aku ambilkannya. Nah, apa saja yang datang dari kamu, aku ambilkannya. Kasih misalnya telur, diambil. Kasih dia pisang, ambil. Kasih dia terung, ambil juga. Ma ja'ani minka,
Kemudian ai istifham. Ai itu ada 3 dia. Ada istifhamiyah, ada syartiyah, ada mausul. Nah, hati-hati dalam menerjemahkannya. Tadi Ismail artikan ai itu apa? Istifhamiyah. Apakah? Pada ai itu ai nida itu. Wahai. Kan? Mana hai? Jadi ai itu banyak artinya. Ada ai juga mananya bukan ai ya, pi. Ai istifhamiyah, ai syartiyah, ai mausulah fil jami'. Fil jami' itu maksudnya apa? Mayakil wa malam yakil. Sesuatu yang berakal dan sesuatu yang tidak berakal. Itu dalam ilmu nahwu disebut dengan istifham, isim istifham, isim mausul, isim mausul mustarak. Nah, ayyu abidi ja'aka ahsin ilaih. Mana saja budak-budakku yang datang kepadamu, perlakukan baik olehmu kepadanya. Ayyul asya'i aratta a'taitukahu. Apa saja sesuatu yang engkau mau, aku berikan kepadamu akannya sesuatu. Nah, itu anak manja. Kata bapaknya gitu. Apa saja kamu mau saya beliin. Yang penting keinginan bapak kamu jadi direktur. Kemudian ma istifham. Aina pada makan. Aina pada makan. Aina itu untuk menunjukkan tempat, itu am. Aina ma takun akun ma'aka. Di mana saja kamu berada, aku selalu bersamamu. Aina ma takun, di mana saja kamu berada, akun ma'aka, aku selalu bersamamu. Itu am. Mata fiz zaman, mata untuk menunjukkan waktu. Mata syi'ta ji'tuka, kapan saja kamu mau aku datang kepadamu. Mata syi'ta ji'tuka, kapan saja kamu mau saya datang kepadamu. Ma istifham, ma indak, apa yang ada bersamamu? Tu'am. Ketika ditanyakan apa saja, apa yang ada bersamamu, kita jawab apa saja, maka dia mencakup semuanya. Jaza. Nah, ma jaza. Ma ta'malu tujza bih. Apa saja yang kamu amalkan, ma ta'mal. Apa saja yang kamu amalkan, niscaya kamu dibalasi dengannya. Wa fi naskhatin wal khabaru badal jaza. Jadi khabar itu badal jaza. Di sini kan jaza. Nah, riwayat yang lain bukan jaza itu, tapi badal, wal badal. Mana contoh badal? Amiltu ma amilta. Aku lakukan apa yang kamu lakukan, dan yang lain-lainnya banyak lagi. Seperti khobar atas naskah pertama, jaza menurut naskah kedua, dan la pada nakirah. Contohnya la rajula fid dari. Tidak ada seorang laki-laki pun dalam rumah. Itu am mananya. Laki-laki apapun nggak ada dalam rumah. Nah, maka ketika kita ketemu kalimat-kalimat yang telah disampaikan tadi, ketika mengurai satu pembahasan, kita mesti uraiannya itu am. Nggak boleh disempitkan, diarahkan kemana-mana. Seluruhnya masuk dalam. Ma ta'mal tujzabi. Apa saja yang kamu amalkan, dibalasi dengannya. Ini yang baik-baik ini. Yang jelek enggak akan dibalasi. Enggak, apa saja. Am. Sedekah jarum balasi juga? Iya. Hanya sedekah teh gigi ke makan ikan dibalasi juga? Dikeluarkan teh gigi kasih makan ikan. Balasi juga enggak nanti? Balasi juga. Gulai basi kasih ke anjing? Kepala enggak? Balasi juga. Orang buang air besar di daratan
Niat sedekah ke anjing, balas enggak? Hah? Dibalas enggak nanti? Apa saja? Masuk semuanya. Apa saja? Telinga dia bisa menambal atap misalnya. Congkel telinga dia tambahkan ke atap, berhenti bocor jadi. Dibalas itu di akhirat. Apa saja. Itu saking amnya mana gitu. Khair. Wal umumu min sifatin nutki. Umum itu termasuk sifat bicara. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi. Tidak boleh mendakwahkan umum, menyatakan umum pada selain bicara, baik dari fi'il, perbuatan, wa ma yajri majroh, sesuatu yang berlaku di tempatnya perbuatan. Kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam baina salataini fi safar. Sebagaimana menjamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada menjamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua salat dalam safar. Fis safar. Fis safar. Mana kalimat am yang dimasukkan di situ? As-safar. Kenapa am? Kenapa am? Mufrad beralif lam. Karena safar itu kalimat mufrad beralif lam. Bolehkah diartikan am di situ? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Abu boleh enggak? Boleh? Ismail boleh? Kagak boleh. Kenapa kagak boleh? Wal umumu min sifatin nutki. Umum itu termasuk sifat bicara, tidak boleh dipakai pada fi'il. Ini fi'il atau cakap nih? Fi'il, perbuatan Nabi. Jadi Nabi menjamak dua salat dalam safar. Safar itu kan am kan? Nah kalau am, safar kemana saja boleh jamak. Jarak dekat, jarak jauh, safar mubah, safar ta'ah, safar maksiat. Pokoknya safar. Nah, ke bandar buat pergi safar tu boleh juga jamak dia. Nah, enggak boleh disarah begituan. Salah kalau sarahnya begitu. Kenapa? Karena itu perbuatan Rasul, bukan buah lidah Nabi. Bukan cakap Rasul, tapi perbuatan. Nah, am itu sifat perbuatan, bukan sifat fi'il. Jadi kalau ada hadis-hadis fi'il, ada kalimat am antum temukan, jangan dikembangkan maknanya kemana-mana. Tapi perlu dipelajari itu di mana penjelasan hadisnya, bagaimana safarnya, kapan safarnya, berapa jaraknya. Nah, itu usul fikih namanya. Jadi nggak boleh mentelan am saja. Lihat dulu nih hadis fi'liyah atau hadis qauliyah. Kalau hadis qauliyah boleh ngomong am, kalau hadis fi'liyah kagak boleh. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Fa innahu la ya'ummus safarat tawila wal qasira, karena sesungguhnya kalimat fis safar itu tidak mengumumi, tidak mencakup safar jauh dan safar dekat. Tidak mencakup. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya perbuatan hanya saja terjadi pada salah satu dari keduanya. Betul enggak? Hah? Kapan Nabi menjamak salat dalam safar? Safar jauh atau dekat? Jauh. Jadi dekat enggak masuk. Berapa terjadinya itu? Sekali. Bagaimana kamu bisa mengartikan am? Karena perbuatan itu hanya sekali. Wa kama fi fadaihi bis suf'ati lil jari fi qadaihi, sebagaimana memutuskannya Nabi dengan gugatan bagi tetangga. Nah, gugatan bagi tetangga. Jadi Nabi putuskan seorang tetangga boleh menggugat tetangganya yang jual rumah, jual tanah kepada
orang lain. Maka Imam Syafi'i nggak ambil hadis itu. Maka menggugat bagi Imam Syafi'i hanya pada harta perkongsian. Tetangga tidak berhak menggugat tetangganya kalau dia jual harta bendanya, rumah dan tanahnya kepada orang lain. Saya gugat itu. Kenapa? Dia bertetangga dengan tanah saya, tanahnya bertetangga dengan tanah saya mau ngambil. Nggak boleh. Lalu kan Nabi pernah putuskan. Kalau Nabi pernah putuskan, itu kan sifatnya khas, bukan am. Mereka akannya oleh Imam Nawawi kepada Sayyidina Hasan, Imam Hasan Al-Basri secara mursal. Fa innahu la ya'ummu. Itu tidak umum kepada setiap tetangga. Enggak umum. Nah, karena bisa saja khususiat pada itu tetangga. Bisa saja ya, itu khususiat. Nah, itulah yang dipelajari oleh ulama. Nah, titik. Sudah jelas poinnya? Apa poin yang diingat dalam masalah am? Apa saja? Satu yang terpenting adalah lafaz mana saja yang mananya am. Itu yang penting. Yang kedua, am itu hanya pada hadis qauliyah, bukan fi'liyah. Khas itu yuqabilul am, lawannya am. Khas itu lawan am. Fayuqalu fihi, maka dikatakan padanya khas, definisinya adalah ma la yatanawalu syai'aini, sesuatu yang tidak mencakup dua. Tidak mencakup dua, apalagi lebih dari tanpa batas. Dua saja tidak. Contohnya rojul, apa artinya? Seorang laki-laki, satu saja, itu khas berarti. Rojula ini dua laki-laki, bisa lebih tiga? Tidak, berarti khas. Salah satu rijal, berarti tiga laki-laki, bisa tambah lagi? Tidak, berarti khas. Jadi mananya khas, nggak boleh dilebihkan. Nah, sedangkan taksis itu kan khas, dan taksis itu usaha membuat khas. Bisa dipahami? Donat dengan mendonat, beda kan? Beda? Apa arti donat? Donat itu apa? Bulat. Berarti bulat itu donat? Makanan. Makanan. Gorengan itu donat? Kan makanan. Donat itu kan makanan. Hah? Jenis makanan. Itu terlalu am definisinya. Sesekali yang cari definisi donat. Setiap makanan yang disebut donat. Itu donat, mendonat itu usaha buat donat. Ini khas. Khas itu kalimat, taksis usaha membuat taksis. Bagaimana kita mengusahakan ini bisa jadi taksis, bisa khas gitu. Jadi taksis itu ada tamyizu ba'dil jumlah, memisahkan sebagian jumlah. Artinya ikhrajuhu, mengeluarkannya jumlah. Contohnya ikhrajul mu'ahadin min qaulihi ta'ala, mengeluarkan kafir mu'ahad dari firman Allah, faqatulul musyrikin, bunuhlah oleh kalian akan orang-orang musyrik, kecuali musyrik yang berjanji dengan Rasul, berjanji dengan negara Islam, itu jangan dibunuh. Titik. Itu baru ke depan lagi bagaimana cara mentaksis gitu. Jadi